aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba, mari
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku akan, aku bertahan, Kau harapan, aku sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Allah besertaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Marilah kita mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Dan kita pun juga mengucap syukur karena memiliki kesempatan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengambil waktu doa teduh pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Dan kita akan masuk menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia. Kita mau dekat dengannya, menyembah Dia, dan meresponi panggilan Tuhan. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenal sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenal Getsemani, kan ku kenang sesal kecil. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Tuhan tunjukkan
tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Thank you, Jesus. Terima kasih buat salib-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Menyelamatkan hidup kami. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesal keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Sungguh ajaib, oh sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Mari bersama-sama kita mau mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, melalui pengorbanan-Mu kami disucikan dan dikuduskan, sehingga kami tidak lagi menjadi musuh-Mu, tapi menjadi umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih yang sungguh indah. Sekalipun dunia berubah dan sekalipun hati kami berpaling, Engkau Yesus yang tidak pernah menyerah. Engkau Yesus yang selalu memegang tangan kami dan membawa kami erat di dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh memikul salib dan mengikuti perintah-Mu hari lepas hari bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami rindu menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Haleluya. Surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 berfirman, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendasarkan ibadah kita hari ini pada pengakuan iman Nisea, pada pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh, menurut keilahiannya mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka,
tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan, Allah firman Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia. Dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Haleluya. Mari bersukacita, bertepuk tangan, karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. We praise you, God. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. It changed my crying into dancing. My lips will praise you now. You now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Come on, church, let's sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips will praise you now. You now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. We praise you, God. Kita memuji Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. I'll praise you forever. I'll praise you forever. In everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. We praise you. I'll praise you forever. Jesus. Praise the name of Jesus. Nothing
Haleluya. Cuma dipersilakan duduk kembali. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami sungguh rindu supaya hati kami terus-menerus dikalibrasi sesuai dengan hatimu, sesuai dengan Injilmu, sehingga hati Bapa itulah yang ada di dalam hati kami. Cara kami melihat orang lain sama dengan caramu melihat orang lain, melihat kami semua yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami supaya melalui firman-Mu kami benar-benar ditolong, supaya kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami lemah, terbatas, dan berdosa, tapi kami percaya kekuatan anugerah-Mu mengalahkan semua kelemahan, keberdosaan, dan keterbatasan kami. Berbicaralah kepada kami dengan kuat ya Tuhan, lebih kuat daripada apa yang mampu kami pikirkan atau doakan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih
Kiranya namamu dimuliakan dan hatimu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang beranugerah dan sempurna diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terpuji namamu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi yang kurang kondusif, di tengah situasi yang mencemaskan karena mungkin ada banyak orang yang kita kenal, mungkin di dalam inner circle kita, keluarga kita, teman-teman kita yang terpapar oleh COVID-19 dan mungkin kita juga bingung dengan berbagai macam kabar tentang kondisi pandemi sekarang ini. Karena itu Gereja REK juga memutuskan untuk mengurangi jumlah pelayan ibadah yang biasanya cukup banyak, dipangkas sedemikian rupa untuk kondisi sekarang ini supaya semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan semuanya juga mengenakan masker untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun kami semua sudah tes sebetulnya, sudah tes swab, sudah tes saliva sebelum kami semua melayani. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara adalah tentang persepuluhan. Oke, saya ulang sekali lagi tentang persepuluhan. Kenapa saya perlu menegaskan ini tentang persepuluhan? Karena kalau kita jujur Saudara, di tengah situasi pandemi sekarang ini, di tengah situasi orang sedang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan untuk mempertahankan kehidupan mereka, apakah bijaksana kalau kita bicara tentang persepuluhan? Mungkin kalau ada satu tema yang harus dihindari oleh para hamba Tuhan selama pandemi adalah tentang persepuluhan, tentang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi saya percaya justru tema ini adalah tema yang paling perlu untuk disampaikan. Salah satu yang penting untuk disampaikan selama masa-masa pandemi ini. Karena nanti kita akan belajar bahwa persepuluhan itu tentang kita menikmatinya dan tentang orang lain menikmatinya. Dengan kata lain persepuluhan itu sebetulnya tentang dinikmati dan tentang dibagi. Tapi saya tahu tidak semua kita langsung sepakat dengan ide itu atau langsung paham dengan ide itu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira 3 kata apa yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata persepuluhan atau ketika kita berdiskusi tentang persepuluhan? Kira-kira 3 kata apa yang muncul? 3 kalimat juga boleh, tidak harus kata. Kira-kira apa? Pendeta kaya raya gitu. Karena dengan memberikan persepuluhan beberapa pendeta menjadi sangat kaya raya karena persepuluhannya diambil semua oleh hamba Tuhan itu, dikelola semua oleh hamba Tuhan itu untuk keperluan dia sendiri. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Kata apa lagi yang muncul ketika kita bicara tentang persepuluhan? Ada orang berkata, wah itu berarti pajak. Sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, menyengsarakan orang. Padahal sebetulnya pajak itu tidak terlalu menyengsarakan. Atau paling tidak menyengsarakan seperti yang kita pikirkan. Karena dengan pajak kita justru bisa membantu orang-orang lain. Justru kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara kita. Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apapun yang terbersit dalam pikiran kita, mungkin tidak semuanya benar. Mungkin beberapa pikiran kita ketika mendengar kata persepuluhan mungkin diisi dengan hal-hal yang keliru. Misalnya persepuluhan itu berarti sarana untuk mendapatkan berkat Tuhan. Persepuluhan itu tidak perlu dilakukan zaman sekarang. Persepuluhan itu hanya membuat susah umat Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa sebetulnya konsep-konsep itu adalah konsep yang keliru. Dan hari ini kita akan membahas satu teks yang tidak lazim dibahas pada waktu membahas tentang persepuluhan. Setahu saya, selama saya menjadi orang Kristen dan beberapa kali saya mendengarkan khotbah tentang persepuluhan, saya tidak pernah mendengarkan dari teks yang hari ini kita akan bahas bersama-sama. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu Saudara, tapi bagi saya tidak pernah mendengarkan khotbah tentang persepuluhan dari teks yang akan kita bahas hari ini. Mari kita langsung saja membaca Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Kita akan membaca secara bergantian
Kita akan baca, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara nanti ikut membaca ayat yang ganjil. Bacalah dengan semangat ya, walaupun beberapa tidak memberikan persepuluhan, tetap semangat seperti yang memberikan persepuluhan ya. Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Nah saudara, saya sekali lagi, saya tidak tahu berapa kali saudara mendengarkan khotbah tentang persepuluhan yang berbicara tentang kita sendiri sebagai yang memberikan persepuluhan, kita boleh menikmati dari yang kita berikan itu. Dari 1/10 yang kita berikan, kita bisa menikmati dari 1/10 itu. Saya yakin tidak banyak di antara kita yang tahu itu. Mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu juga bahwa persepuluhan yang kita bawa ke bait Allah itu sebetulnya tidak sepenuhnya diserahkan kepada orang Lewi. Tetapi kita juga bisa mewujudkannya dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, kita bisa menikmati bersama-sama, dan kita juga bisa mengundang orang-orang miskin, orang-orang asing, janda, anak yatim, supaya mereka juga bisa makan bersama-sama. Dan yang dimakan adalah persepuluhan kita. Saya yakin banyak di antara kita yang mungkin kaget, apalagi setelah mendengar, ternyata minumannya itu boleh juga loh, anggur dan minuman yang memabukkan. Wah, luar biasa. Apa artinya? Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya yakin sebagian besar di antara kita ketika membaca ayat tadi, maka kita cukup kaget. Mungkin selama ini kita berpikir persepuluhan harus dibawa ke bait Allah. Tapi ternyata tadi ayat yang kita baca memberitahu kita, tahun ketiga boleh ditaruh di kotanya masing-masing dan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan di sana. Kaget? Mungkin sekali Bapak Ibu saudara kaget. Dan kita nanti akan mempelajari teks ini secara lebih detail. Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin kita menganalisa konteksnya dulu. Ulangan pasal yang ke-14 ini terdiri dari beberapa perintah. Tapi ternyata di antara semua perintah itu ada sesuatu yang konsisten muncul. Yaitu Tuhan mengingatkan bangsa Israel siapa mereka itu. Siapa kita? Mereka adalah umat pilihan Tuhan, anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ini sudah muncul di ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan ayat pertama dan kedua dari pasal 14. Kamulah anak-anak Allah. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Kita ini anak-anak Tuhan, umat yang kudus, umat kesayangannya. Dan kalau kita melihat satu ayat tepat sebelum ayat kita,
yaitu ayat 21, teks kita kan ayat 22 sampai 29. Di ayat 21-nya Tuhan mengulang sekali lagi, mengatakan sebab engkau adalah umat yang kudus. Jadi bukan cuma muncul di bagian awal dan itu menjadi payung untuk semua pasal 14, tetapi juga diulang tepat satu ayat sebelum teks kita hari ini. Dan apa yang kita dapati tadi, bahwa seluruh pembahasan perintah aturan di pasal 14 dimulai dengan kita sebagai umat Tuhan, anak Allah, umat kesayangan Allah, ini memberikan semacam kerangka teologis bagi kita. Untuk melihat semua aturan itu dengan cara yang benar, maka kita perlu kerangka teologis. Kalau kita tidak punya kerangka teologisnya seperti di ayat 1 dan 2, maka kita pasti akan salah memahami apa yang ada di dalamnya. Perlu bagi kita mengetahui yang umum, supaya kita bisa paham aturan-aturan yang detail. Banyak orang sebetulnya tidak paham aturan-aturan yang detail karena mereka tidak bisa memahami aturan yang lebih umum. Contohnya begini, saudara, contohnya begini. Traffic light, ada lampu merah, hijau, kuning. Banyak orang berpikir bahwa traffic light itu hanya untuk siapa? Hanya untuk yang berkendara motor, untuk sepeda motor, untuk mobil. Banyak orang berpikir bahwa sepeda tidak butuh traffic light, becak tidak butuh traffic light, pejalan kaki tidak butuh traffic light. Waktu saya kecil, saya belajarnya begitu, saudara. Ketika naik sepeda merah jalan terus gitu. Lalu ketika ada orang memberitahu merah kok jalan terus, kenapa? Iya karena kita sepeda. Sepeda nggak ngikuti traffic light sebetulnya. Itu traffic light hanya untuk sepeda motor dan untuk mobil. Apakah benar demikian? Ya jelas keliru lah. Traffic light itu ada bukan untuk mengatur pengendara motor, tapi mengatur semua pengguna jalan supaya tidak terjadi kecelakaan. Inti dari traffic light itu sebetulnya adalah menjaga supaya semua orang selamat. Tapi kalau saudara tidak paham ini, maka mungkin saudara akan menafsirkannya secara berbeda. Misalnya, traffic light itu gunanya untuk apa? Memperlambat perjalanan kita. Misalnya gitu, ada orang yang punya pikiran, waduh, traffic light memperlambat perjalanan kita. Orang-orang dengan pemahaman seperti ini, kalau melihat warna kuning, dipahaminya sebagai apa? Kalau saudara melihat warna kuning ya, jadi hijau kemudian kuning gitu, lalu merah gitu. Pada saat dia kuning mau ke merah, kira-kira artinya apa? Artinya adalah cepat lewat, sebentar lagi merah gitu. Padahal maksudnya adalah hati-hati, siap berhenti karena sebentar lagi merah. Orang bisa menafsirkannya itu secara berbeda. Kenapa? Karena pemahamannya berbeda. Pemahamannya berbeda. Misalnya dari merah kemudian kuning menuju hijau. Kuning itu artinya apa? Bersiap-siap untuk jalan. Tapi beberapa orang memahami kuning sebelum hijau sebagai kesempatan untuk mengecek handphone sekali lagi, ya kan? Kesempatan untuk membalas chat. Sehingga pada waktu hijau perlu diklakson dari belakang baru dia jalan. Tampaknya memang sebagian orang tidak paham kerangka besarnya. Makanya saya ingin saudara memahami kerangka besar ini di dalam Ulangan pasal yang ke-14. Kerangkanya begini, saudara. Sebetulnya memberikan persepuluhan dan semua aturan di pasal 14 bicara tentang masalah identitas kita dan bicara tentang respons terhadap kebaikan Allah. Kita harus mulainya dengan identitas kita. Tadi di ayat 1 dan 2 dikatakan siapa kita? Kita adalah umat anak-anak Allah, umat yang kudus, umat kesayangan Allah. Itu identitas kita, itu identitas kita. Bukan cuma ini identitas kita, tapi identitas kita ini didapat bukan karena kita. Didapat bukan karena usaha kita, didapat karena Allah memilih kita. Di ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kita ini umat yang dipilih dari antara segala bangsa untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi ini bukan cuma masalah identitas, tapi juga masalah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Kadangkala kita merasa punya identitas, tapi kita merasa identitas itu hasil usaha kita. Misalnya, kaya raya, bergelar tinggi, pandai. Kita pikir itu adalah usaha kita. Sehingga kita mudah sekali terjebak pada kesombongan. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa siapa kita bukan ditentukan oleh apa yang kita capai, bukan apa yang kita lakukan. Tapi ditentukan oleh apa yang Allah lebih dulu lakukan bagi kita. Yaitu Allah telah memilih kita di antara segala bangsa. Allah telah memilih kita di antara orang-orang yang berdosa. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, tidak punya jasa apa-apa, tidak punya sesuatu yang membuat Allah harus menyelamatkan saya. Demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam anugerahnya Allah memilih dan menyelamatkan kita. Sehingga semua yang kita lakukan, apapun itu, termasuk memberikan persepuluhan, seharusnya menjadi respons kita terhadap kebaikan Tuhan. Singkatnya, kita bisa berkata begini, kebaikan Tuhan adalah awal, bukan tujuan dari pemberian kita. Kebaikan Tuhan adalah awal, bukan tujuan dari pemberian kita. Betapa banyak orang yang memberikan persepuluhan dengan konsep yang terbalik, konsep yang keliru. Mereka memberikan persepuluhan tujuannya supaya mendapatkan kebaikan Tuhan. Ceritanya dari mana? Karena sebelum ayat 22 ada ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 memberitahu siapa kita dan memberitahu Allah memilih kita. Jadi semua dimulai dengan kebaikan Allah. Kebaikan Tuhan adalah awal, bukan tujuan. Kita memberikan persepuluhan bukan supaya diberkati. Kita memberikan persepuluhan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita paham ini dulu. Nah, kalau kita sudah paham kerangka teologisnya, sekarang mari kita melihat ayat 22, Saudara. Ayat 22 dikatakan demikian. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Sekali lagi saya bacakan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Kalau kita membaca di dalam teks Ibrani ada penekanan di sana. Yaitu kata memberikan persepuluhan muncul 2 kali. Kata kerjanya itu muncul 2 kali. Jadi 2 kata pertama di ayat 22. Kata dasarnya sama, yaitu memberikan persepuluhan. Cuma bentuk gramatikalnya saja yang berbeda. Nah, pengulangan kata kerja ini ditangkap dengan baik oleh banyak penerjemah, termasuk LAI, terjemahan baru. Makanya diberi tambahan benar-benar mempersembahkan persepuluhan. Karena memang ada pengulangannya di situ. Nah, kita bertanya, mengapa ada penekanan semacam itu? Mengapa di ayat ini perlu ditekankan umat Tuhan untuk memberikan persepuluhan? Bukan cuma kamu diharapkan memberikan persepuluhan. Bukan cuma begini, kalau ada kesempatan, ya cobalah memberikan persepuluhan. Bukan. Tapi Tuhan mengatakan benar-benar. Kamu harus benar-benar mempersembahkan persepuluhan. Mengapa perlu ditekankan? Saya menduga karena memberikan persepuluhan itu selalu ada keengganan. Banyak orang memberikannya dengan penuh keengganan. Makanya di dalam ayat kita tadi ada penekanan bukan cuma kata kerjanya diulang 2 kali. Bukan cuma kata kerjanya diulang 2 kali. Tapi ada kata begini. Seluruh hasil benih. Lalu ada tambahannya. Tahun demi tahun. Penekanannya bukan cuma kata kerjanya diulang, tapi seluruh hasil benih. Dan itu harus dilakukan tahun demi tahun. Kenapa? Karena kita seringkali tidak memberikan persepuluhan. Makanya perlu ditegaskan benar-benar harus memberikan. Atau kalaupun kita memberikan, kadang-kala kita itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada beberapa orang Kristen kalau memberikan persepuluhan selalu tanya gitu. Mau tanya ya Pak ya? Persepuluhan itu dari omset atau profit ya Pak ya? Dari pemasukan yang kotor atau yang bersih ya Pak ya gitu. Nah pertanyaannya wajar sih, pertanyaannya wajar menurut saya.
Tapi beberapa orang ketika bertanya begitu, tujuannya adalah hitung-hitungan terus dengan Tuhan gitu. Supaya sebisa mungkin lebih kecil yang diberikan untuk Tuhan. Supaya lebih kecil lagi diberikan untuk Tuhan. Nah, saya memikirkan ya, seandainya Tuhan itu hitung-hitungan dengan kita nih. Seandainya ya, Tuhan hitung-hitungan dengan saya dan saudara. Tuhan berkata begini, oke, persepuluhan, saudara tanya, Tuhan boleh nggak dari profit aja, bukan dari omset. Tuhan berkata, oke sih, nggak masalah ya, kita mulai hitung-hitungan. Oke, dari profit nggak apa-apa. Terus Tuhan bilang begini, sekarang aku ubah peraturannya ya. Yang dipersembahkan 1/10 bukan cuma penghasilanmu yang aku berkati. Bukan. Tapi semua pemberianku harus diambil 1/10. Terus Tuhan tanya begini, umurmu itu kira-kira pemberianku enggak? Umur kita pemberian dari Tuhan enggak? Pemberian dari Tuhan. Tuhan bilang, aku minta 1/10 dong dari umurmu. Lalu Tuhan tanya, nafas yang kamu hirup itu pemberian dari Tuhan atau enggak? Pemberian dari Tuhan. Tuhan ambil dong 1/10. Badan kita yang gemuk, pemberian dari Tuhan atau enggak? Enggak, kalau itu belum tentu ya. Kalau itu belum tentu. Ada yang memang pemberian dari Tuhan, ada yang karena memang kita seringkali kerasukan roh ya gitu. Lain gitu. Itu roh rakus lain, beda lagi itu. Ada orang yang memang gemuk bukan karena gaya makan, pola hidup, ada yang memang karena masalah genetika dan sebagainya. I'm not here to judge gitu, karena saya pun juga belum kurus, saudara ya. Jadi kita perlu memahaminya begini, bayangkan seandainya nih, seandainya. Semua yang Tuhan berikan, Tuhan minta 1/10. Bukan cuma penghasilannya, tapi semua yang Tuhan berikan, Tuhan ambil 1/10. Kira-kira saudara masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan enggak? Saya tahu jawabannya, kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, kita seringkali enggan karena kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Persoalannya bukan pada jumlah yang kita miliki, tapi sikap hati kita. Atau mungkin saudara memberikan persepuluhan, dan saudara hitung dengan baik seluruhnya saudara berikan. Tapi mungkin tidak konsisten, tidak tahun demi tahun, tidak bulan demi bulan. Tuhan melihat ketidakkonsistenan kita mungkin. Makanya Tuhan memberikan perintah dengan penekanan di sini. Kamu harus benar-benar mempersembahkan dari seluruh hasil benih dan tahun demi tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan seperti itu? Tidak gampang, benar sekali. Saya setuju bahwa memberikan persembahan semacam itu tidak gampang. Membutuhkan disiplin rohani, membutuhkan kita untuk mematikan kedagingan kita dan sebagainya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang 3 makna persepuluhan. Saya yakin kalau kita memahami makna persepuluhan, kita mungkin akan lebih mudah untuk memberikan persepuluhan kita. Kalau kita benar-benar paham tentang makna persepuluhan. Mari kita lihat yang pertama langsung saja saudara. Makna yang pertama, persepuluhan merupakan respons terhadap berkat Tuhan. Persepuluhan adalah respons terhadap berkat Tuhan. Kita perlu memahami bahwa ketika tanaman-tanaman yang kita tanam menghasilkan atau ternak-ternak yang kita pelihara beranak pinak, kita perlu memahami sebetulnya itu bukan sesuatu yang berjalan secara alamiah saja. Ayat 22 Tuhan memang berkata begini, berikan persepuluhan dari semua hasil panenmu, hasil benihmu. Seolah-olah kan itu hasil usaha umat Tuhan. Tapi ternyata tidak demikian. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24a, ada satu kata yang bagus sekali yang merangkum semua hasil tadi. Yaitu kata begini, dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu. Ayat 24a, itu rangkumannya. Dalam hal engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu, maka engkau membawa persembahan itu kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya mau berkata begini, keberhasilan panen dan ternak bukan hanya peristiwa natural, tetapi juga supranatural. Ini adalah peristiwa yang tidak terjadi secara natural. Selama saudara berpikir penghasilan saudara adalah hal yang natural, yang sudah seharusnya,
maka saudara akan selalu sulit untuk memberikan kepada Tuhan. Semakin sulit. Pada waktu saya bersama dengan STT Amadius bersama beberapa staf dosen memberikan ribuan makanan dan ratusan bingkisan sembako ke Kupang, kami mendengar langsung cerita dari penduduk setempat, saudara. Ketika banjir lumpur itu datang, mereka kehilangan tanah mereka, pertanian mereka yang mereka sudah siap untuk panen, dalam sekejap langsung gagal. Saya diajak melihat bekas kandang binatang. Mereka dikenal mungkin orang yang cukup kaya karena punya beberapa binatang di situ. Dan dia berkata dalam sekejap semua binatangnya mati. Bahkan rumahnya pun juga sampai ambruk, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Makanya jangan pernah saudara menganggap whatever you have right now, whatever you earned, apapun yang saudara miliki, yang saudara hasilkan, jangan pernah take it for granted. Jangan pernah merasa bahwa itu seharusnya memang. Itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Nah, karena apapun yang kita miliki itu bukan cuma peristiwa natural, tapi peristiwa supranatural, berkat dari Tuhan. Maka ketika kita memberikan persembahan pun, memberikan persepuluhan, tujuannya juga berkaitan dengan Tuhan. Tujuannya apa? Kalau kita membaca di ayat 23b dikatakan demikian, tujuan kita memberikan persepuluhan begini. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Secara menarik sekali. Tujuan persepuluhan itu bukan untuk membuat hamba-hamba Tuhan kaya, bukan. Karena memang penerima persepuluhan itu bukan cuma hamba-hamba Tuhan. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan itu juga pantas menerima persepuluhan dari kita. Memberikan persepuluhan itu tujuannya bukan supaya orang lain kaya dan kita berkekurangan. Bukan. Supaya kita takut akan Tuhan. Tapi maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kita memberikan persepuluhan tujuannya adalah supaya kita takut akan Tuhan. Tujuannya begini loh, saudara. Tuhan itu mau menguji. Dengan kita memberikan persepuluhan, Tuhan itu mau menguji. Apakah kita benar-benar percaya Tuhan sanggup memelihara kita? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Itu pertanyaan penting bagi kita. Karena dengan kita memberikan sebagian dari yang kita miliki, mungkin kita takut berkekurangan. Mungkin kita takut hidup kita tidak lagi cukup. Mungkin kita takut bahwa kalau kita memberikan sebagian dari milik kita, maka sukacita kita bisa berkurang. Justru dengan memberikan persepuluhan, kita itu didiagnosa kerohanian kita. Apakah sukacita kita terletak pada materi? Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar sukacita kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita telah menyembah mamon. Kita telah menyembah harta. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kita, bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Kalau kita yakin, maka kita juga dengan mudah bisa menyisihkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk orang lain. Tuhan yang sama yang memberikan 90 adalah Tuhan yang meminta 10%. Ngerti maksud saya? Tuhan yang meminta 10% dari persembahan kita adalah Tuhan yang sama yang memberikan 90% dari penghasilan itu. Jadi kalau saudara percaya 90% dari penghasilanmu itu adalah pemberian Tuhan, harusnya 100% kan? Tapi saya diskon lah. 90% dari penghasilanmu adalah dari Tuhan. Maka seharusnya engkau dengan mudah memberikan 1/10-nya, 10%-nya untuk orang lain. Dalam kalimat yang mungkin lebih mudah dipahami, lebih indah, saya berkata begini. Jika Tuhan benar-benar diakui sebagai sang pemberi, jika Tuhan benar-benar diakui sebagai sang pemberi, kita tidak perlu khawatir akan mengalami kekurangan pada saat melepaskan sebagian dari pemberiannya. Ketika saudara memberikan persepuluhan itu tanda bahwa saudara itu bersyukur, mengakui
Tuhan yang memberikan semuanya ini. Kalau saudara benar-benar mengakui bahwa whatever you have itu adalah pemberian dari Tuhan, maka seharusnya saudara juga percaya bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak akan mengalami kekurangan pada saat melepaskan sebagian dari pemberian Tuhan. Kecuali kalau saudara menganggap apa yang saudara miliki bukan pemberian dari Tuhan. Tapi for me, I do believe whatever I have itu, they come from the Lord. Kalau semua yang saya miliki berasal dari Tuhan, maka mudah bagi saya untuk menyisihkan sebagian bagi orang lain yang membutuhkan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan akan terus memelihara. Bukan berarti saya memberi supaya dipelihara, bukan. Saya memberi karena saya sudah dipelihara. Saya memberi karena saya yakin saya sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan akan terus memelihara hidup saya. Dan itulah yang Tuhan ajarkan di poin yang pertama ini. Makna persepuluhan. Persepuluhan itu artinya adalah respons terhadap kebaikan Tuhan. Persepuluhan itu berarti kita bicara tentang respons, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua saudara, makna persepuluhan adalah kenikmatan dari Tuhan. Persepuluhan merupakan kenikmatan dari Tuhan. Nah, saya tidak tahu mengapa sebagian orang Kristen kalau bicara tentang persepuluhan, itu selalu bicaranya itu bukan dengan nada-nada yang senang gitu. Ketika membicarakannya itu bukan dengan suasana yang kayak antusias begitu. Dengan nada yang sukacita gitu. Enggak. Kita biasanya ketika memberikan, merasa kayak aduh ini membuat kita lebih sengsara. Tapi coba saudara pikirkan baik-baik ya. Apakah benar sih ketika kita memberikan persepuluhan, kita itu harus memberikannya dengan terpaksa, memberikannya dengan duka cita? Menurut saya salah loh. Nanti kita akan belajar bersama-sama melalui teks kita hari ini. Sebetulnya nuansa yang muncul di dalam teks kita adalah nuansa-nuansa yang penuh dengan sukacita. Mengapa sukacita? Ya saudara kan diberkati Tuhan. Saudara 90% menikmati. 10% dikembalikan kepada Tuhan. Loh bukankah cuma 10% sih? Yang 90% kan saudara bisa pakai untuk hidup saudara. Seharusnya saudara berhitung dan berpikir, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Coba kalau Tuhan balik ya, 90% diminta balik kepada Tuhan, 10% saudara boleh nikmati. Lebih susah lagi hidup saudara. Jadi saudara bersyukur karena Tuhan sudah memberikan semua kepada saudara, tapi Tuhan hanya meminta balik sebagian saja. Sebagian kecil cuma 1/10-nya. Saudara bersukacita. Dan bukan cuma itu alasan kita bersukacita. Kita juga bersukacita karena di antara 1/10, dengar baik-baik ya. Di antara 1/10 yang kita berikan itu, sebetulnya kita juga masih bisa untuk menikmatinya. Buktinya ayat-ayat ini saudara. Misalnya ya, saya bacakan untuk saudara ayat 23a. 23a bunyinya begini. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan. Haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Haruslah engkau makan di sana. Jadi persepuluhan itu tentang kesukaan saudara. Tentang sukaria. Apa yang menyukakan hatimu? Tentang bersukaria di hadapan Tuhan. Tentang menikmati di hadapan Tuhan. Dan yang menarik menurut saya adalah karena semua ayat yang saya bacakan tadi dimulai dengan kata haruslah engkau memakannya dengan sukaria. Haruslah engkau membelanjakannya untuk semua yang menyenangkan hatimu. Haruslah engkau. Jadi yang diperintahkan Tuhan itu bukan cuma kita memberikan persepuluhan. Dengar baik-baik ya. Yang diperintahkan Tuhan itu bukan cuma kita memberikan persepuluhan. Tetapi kita juga menikmati persepuluhan itu. Di dalam konteks kuno dulu, ketika kita menikmati persepuluhan itu bentuknya apa? Ya apa yang kita miliki kita bawa ke bait Allah. Kalau terlalu jauh ya berarti diuangkan. Nanti kalau sampai di Yerusalem kita bisa membeli apa saja. Lalu kita mengundang orang-orang yang membutuhkan itu. Mengundang Lewi, mengundang orang asing, anak yatim dan para janda.
kita mengajak mereka makan bersama-sama, kita melakukan ucapan syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita memberikan itu, kita bisa menikmatinya. Nah, apakah berarti kalau saudara memberikan persepuluhan, bentuknya harus makan-makan, harus makan-makan, harus makan-makan? Tentu saja tidak, saudara. Esensi dari bagian ini adalah kita juga menikmati pemberian kita. Kita juga menikmati pemberian kita. Bukan berarti kita ikut menghabiskan persepuluhan itu. Bukan. Tapi kita tuh benar-benar menikmati ketika kita memberi. Ketika saya bisa memberikan persepuluhan misalnya, oh itu sukacita yang besar buat saya. Ketika saya bisa memberi lebih dari 1/10, saya bisa menolong orang lain. Dari apa yang Tuhan berikan kepada saya, loh itu sukacita yang besar. Ketika pemberian saya menjadi berkat untuk orang lain. Ketika pemberian saya membuat orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Loh saya menikmati semuanya itu. Saya ingin saudara benar-benar memahaminya. Ketika saudara memberikan persepuluhan, berarti saudara menolong orang-orang yang miskin juga. Saudara berarti telah berkontribusi terhadap beberapa orang yang mendapat beasiswa sekolah, yang mendapat bantuan modal kerja, beberapa orang yang sakit mendapatkan pertolongan, yang kekurangan mendapatkan bantuan, beberapa jemaat yang mengalami kekurangan, mereka mendapatkan bantuan sembako dengan harga yang sangat murah. Ini semua adalah karena kita bersama-sama menyisihkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi mari saudara kita menikmatinya. Ketika kita memberi, kita menikmatinya. Dan ini adalah perintah dari Tuhan. Tidak salah, tidak ada yang salah dengan menikmati berkat Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, boleh enggak Pak? Kalau persepuluhan saya itu sebagian, saya pakai untuk makan bersama gelandangan setiap hari, pagi, siang, malam gitu. Jawaban saya adalah boleh. Yang penting tidak semuanya. Karena yang berhak untuk menerima itu bukan cuma orang-orang miskin. Tetapi orang-orang asing yang gak bisa bekerja dan sebagainya, orang Lewi juga berhak untuk menerimanya. Jadi ada banyak orang yang harusnya menerima dari persepuluhan itu. Tapi tidak salah kalau saudara itu persepuluhannya, saudara ngajak orang makan misalnya. Bagi saya tidak masalah. Dan ini mungkin adalah hal yang mengagetkan bagi banyak orang. I know that. Tapi kalau kita setia kepada teks ini, maka kita tahu kita bisa menikmati juga kok dari apa yang kita persembahkan itu kepada Tuhan. Nah, saya tidak tahu apakah setelah ini saya akan mendapat hujatan dari banyak hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi inilah yang dikatakan oleh teks ini, saudara. Jadi umat Israel membawa persembahan mereka, tapi ketika mereka membawa persembahan ini, mereka makan kok. Makan bersama yang lain. Jadi kalau kita mau jujur ya, Tuhan itu tidak mengambil 90. Tuhan bahkan tidak mengambil 10%. Tuhan mengambil hanya sedikit saja. Karena di antara 10% yang saudara berikan, saudara juga bisa menikmatinya bersama-sama. Ada banyak cara untuk mengoptimalkan persepuluhan. Jadi kalau kita mau jujur, gereja-gereja tertentu yang semua persepuluhan masuk untuk hamba Tuhan dan untuk kepentingan hamba Tuhan, pasti tidak alkitabiah. Itu pasti praktek yang melenceng dari firman Tuhan. Kecuali kalau hamba Tuhannya berkomitmen bahwa dari persepuluhan yang dia kelola, dia sudah punya semuanya. Ini untuk orang miskin, untuk janda, untuk yatim, untuk orang asing, untuk macam-macam. Kalau dia memang punya pengelolaan yang baik, that's fine. Tetapi kalau semua dinikmati oleh hamba Tuhan, maka itu adalah praktek yang bertabrakan dengan firman Tuhan. Saya sering kali ditanya orang, Pak boleh enggak persepuluhan saya tidak kasihkan gereja? Saya jawab boleh, cuma kamu mau pakai untuk apa? Dan hati-hati dengan motivasinya. Karena kalau kita misalnya tidak serahkan ke gereja, kita kasih ke orang, kita enggak ngomong bahwa itu persepuluhan misalnya, kelihatannya kita pahlawan kan, kelihatannya kita lebih hebat gitu, memberinya lebih banyak. Dan kalau kita mengurus sendiri, apakah kita bisa konsisten? Ketika kita mengelola sendiri, apakah kita bisa menjaga hati kita? Supaya kita tidak sombong, mendapat pujian dari orang lain. Kalau kita mengurus sendiri, apakah kita bisa jujur di dalam pengelolaannya? Kalau saya
saya lebih memilih mempercayakan pada orang-orang yang tepat. Para pengurus gereja, makanya penting bagi kita untuk memberikan persepuluhan dengan cara yang benar. Nah, saya ingin memberikan catatan khusus saudara supaya saudara tidak salah paham ya tentang anggur dan minuman yang memabukkan. Karena tadi ada tulisannya, belilah apa saja yang disukai hatimu termasuk anggur dan minuman yang memabukkan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca lebih lanjut, baca artikel yang saya sudah tulis berbulan-bulan yang lalu di website kita rec.or.id. Ketik saja Yakub Tihandoko minuman memabukkan. Nanti saudara akan lihat di situ ada fotonya polisi menangkap saya. Enggak ya saudara, itu saudara akan menemukan artikelnya di sana tentang bagian ini. Intinya adalah begini saudara. Boleh enggak meminum minuman yang beralkohol? Fermentasi lebih tepatnya. Mengandung alkohol. Jawabannya adalah boleh. Boleh enggak sampai mabuk? Tidak boleh. Jadi memang minuman yang dimaksud di sini mengandung alkohol kok saudara. Memang mengandung alkohol. Tapi kita boleh meminumnya. Tapi kan itu bukan minuman tiap hari. Ini kan konteksnya memberikan persepuluhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi konteksnya dalam ibadah ya. Bukan setiap hari ya. Garis bawahi. Bukan setiap hari. Jangan sampai mabuk, dan ini dalam konteks ibadah, menikmatinya di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada makna yang terakhir dari persepuluhan. Persepuluhan merupakan pembagian berkat Tuhan bagi yang membutuhkan. Persepuluhan merupakan pembagian berkat Tuhan bagi yang membutuhkan. Saudara, ayat yang ke-27 sampai 29 berbicara tentang sesuatu yang fleksibel sekali, yaitu tiap tahun ketiga persepuluhan itu tidak perlu dibawa ke Bait Allah di Yerusalem, tidak perlu. Sebaliknya, orang-orang Israel itu bisa mengajak penduduk kota di sana untuk makan bersama. Dan supaya kita tahu siapa yang diajak, disebutkan di situ orang-orang Lewi. Muncul 2 kali dan disebutkan mereka tidak punya tanah. Lalu ada orang asing, anak yatim, dan para janda. Jadi persepuluhan itu tidak selalu dibawa ke Bait Allah memang. Bisa langsung disalurkan, Tapi itu terjadi di tahun yang ketiga. Nah, kita bertanya-tanya, saudara, sebetulnya persepuluhan itu kan Tuhan gak butuh. Ada orang berkata begitu, Pak, Tuhan kan gak butuh persepuluhan kita. Iya. Kenapa kita harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Jawabannya begini. Tuhan memerintahkan persepuluhan bukan karena dia memiliki kebutuhan. Tetapi karena dia ada umatnya yang membutuhkan pertolongan. Saya baca sekali lagi. Tuhan memerintahkan persepuluhan bukan karena dia memiliki kebutuhan. Tetapi karena ada umatnya yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memang tidak butuh persepuluhan kita. Paulus di kota Athena berkata Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Dia tidak butuh dilayani manusia. Dia tidak memerlukan apa-apa dari kita. Jadi kalau saudara punya pikiran begini, Tuhan kan gak butuh persepuluhan, ya gak perlu diberikan kepada Tuhan. Salah. Tuhan memang tidak butuh. Tetapi ada umatnya yang membutuhkan persepuluhan dari kita. Makanya kita harus belajar memberikan persepuluhan untuk orang-orang itu. Dan ini adalah hal yang menurut saya sangat menarik sekali. Sangat menarik karena Tuhan sedang mengajarkan kita tentang keseimbangan. Keseimbangan antara yang vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, dan horizontal, hubungan kita dengan sesama. Keseimbangan antara apa yang tidak terlihat, yaitu Tuhan, dengan apa yang terlihat, yaitu orang-orang yang menderita, yang kekurangan di sekeliling kita. Antara yang jauh, yaitu Tuhan di surga, dengan yang dekat, yaitu umat Tuhan yang ada di sekeliling kita. Merekalah yang berhak untuk menikmati persepuluhan itu. Banyak orang berdebat kan, hamba Tuhan itu sekarang berhak nggak mendapatkan menikmati persepuluhan? Saudara, kalau saudara membaca teks tadi, saudara tahu sih jawabannya. Orang-orang Lewi itu dianggap berhak karena tidak memiliki tanah. Orang asing, anak yatim, janda juga sama. Mereka tidak punya tanah. Padahal masyarakat kuno adalah masyarakat agrikultural.
pencaharian mereka utama, mata pencaharian mereka adalah berternak dan bertani. Kalau tidak punya tanah, berarti tidak punya sumber penghasilan. Sehingga kalau saya boleh katakan begini, saudara, semua orang yang tidak memiliki sumber penghasilan, yang ada di antara umat Tuhan, mereka layak untuk mendapatkannya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang misalnya ini tidak punya pekerjaan yang lain selain melayani umat Tuhan, maka dia berhak untuk mendapatkan persepuluhan. Beda ceritanya dengan para pengusaha, bisnismen yang punya semua usaha, ya dia belajar memberikan semua yang dia terima untuk orang lain. Karena dia memiliki penghasilan gitu. Mereka bukan tergolong orang yang berkekurangan. Sekali lagi intinya adalah kita belajar menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan bagi saudara yang selama ini berpikir, persepuluhan itu tidak berlaku lagi, maka saudara perlu memikirkan kalimat ini. Mereka yang tidak menyerahkan persepuluhan adalah para perampok hak kaum yang membutuhkan. Mereka yang tidak menyerahkan persepuluhan adalah para perampok hak kaum yang membutuhkan. Saudara, ada banyak orang miskin di sekeliling kita. Nah mungkin saudara bertanya, lah kalau saya sendiri nggak punya penghasilan Pak, apakah saya harus memberikan persepuluhan? Beberapa hamba Tuhan kan nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus memberikan. Apapun yang kamu terima harus kamu berikan kepada Tuhan. Nanti Tuhan berkati kamu lebih kaya, lebih kaya. Menurut saya ajaran itu adalah ajaran yang menyeleweng dari firman Tuhan. Karena orang-orang yang miskin yang tidak punya penghasilan, bagaimana bisa dipotong sepersepuluhnya? Orang-orang yang berkekurangan yang nggak bisa makan, bagaimana mereka memberikan persepuluhan? Sedangkan persepuluhan itu untuk mereka yang tidak bisa makan. Bukan berarti saudara tidak boleh memberi pada saat saudara mengalami kekurangan. Boleh. Kalau saudara bisa memberi di dalam kekuranganmu, puji Tuhan, berarti hatimu besar untuk Tuhan, untuk orang lain. Puji Tuhan, saudara belajar memberi. Tetapi kalau saudara memang tidak punya apa-apa untuk diberi, saudara tidak perlu merasa terlalu berdosa juga. Karena persepuluhan seharusnya untuk saudara. Makanya saya mendorong setiap kita, setiap jemaat Tuhan, REK di sini, Reform Exodus Community. Kalau saudara bergumul, berada di dalam kekurangan, let us know. Beritahu saya, beritahu orang lain di sini. Supaya kita sebagai gereja memperhatikan saudara. Kalau saudara bergumul gak bisa makan, anakmu gak bisa sekolah, bahkan untuk sekolah yang dasar pun, yang pokok-pokok gak bisa. Let us know. Supaya kita bisa membantu. Dan bagi kita yang punya duit, saya mau katakan kepada kita, mari belajar memberi. Bukan cuma 1/10, tapi belajar memberi lebih. Supaya kita juga bisa memberkati orang lain secara lebih. Dan saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah ayat. Dari 2 Korintus 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dari ayat ini saya mau katakan, kita memiliki alasan yang lebih baik untuk memberikan yang lebih baik. Bukan cuma 1/10, tapi lebih dari 1/10. Coba saudara pikirkan sebelum kita berdoa. Kalau umat Tuhan di perjanjian lama saja, yang menerima berkat-berkat jasmani, dituntut 1/10 dibagi untuk orang lain, untuk Tuhan. Apalagi kita yang sudah menerima berkat-berkat surgawi di dalam Kristus Yesus. Bukankah kita seharusnya memberikan lebih dari itu? Kalau saudara tidak percaya kita harus memberikan 1/10, enggak apa-apa. Saudara percayalah kita perlu memberikan lebih daripada 1/10. Saudara coba pikirkan saudara, kalau di dalam perjanjian lama saja, mereka itu cuma melihat Tuhan bukan sebagai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia menanggung dosa mereka. Mereka sudah dengan rela hati memberikan 1/10. Apalagi kita yang sudah mengecap penebusan Kristus Yesus yang sempurna. Allah memberikan dirinya bagi kita. Masakan kita tidak berani memberi yang lebih? Saya tantang setiap kita, baik yang berkekurangan atau yang berkelimpahan. Mari bilang sama Tuhan, Tuhan perbesar hatiku.
perbesar hatiku, supaya aku terus-menerus bisa memberi lebih dan lebih untuk kemuliaan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan bagi setiap kita untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan? Sudahkah kita setia menjadi seorang penata layan dari berkat-berkat itu? Sudahkah kita belajar untuk menyisihkan dari semua yang kita terima untuk keperluan orang lain? Sudahkah kita belajar memberi dari kekurangan kita? Sudahkah kita berusaha untuk memberi lebih dan lebih dari kelimpahan kita? Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh rasa malu ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Karena kami sama-sama gagal bermurah hati sebagaimana seharusnya. Kami terlalu memegang harta kami sedemikian rupa sehingga kami lupa untuk berbagi kepada orang lain. Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolonglah kami. Tolong kami supaya kami bisa dimampukan Tuhan memberi lebih dan lebih lagi. Bukan hanya 1/10 dari yang kami miliki, tapi lebih dari itu. Supaya kami terus-menerus setiap hari menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan tolonglah kami. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Dan bagi umat-Mu ya Tuhan yang berkekurangan, yang di masa pandemi ini tidak memiliki pekerjaan, yang benar-benar terpuruk, benar-benar mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tuhan, kiranya Engkau memakai gereja-Mu di tempat ini. Pakailah jemaat-jemaat yang mendengarkan khotbah-Mu saat ini, supaya mereka bisa menanggung kekurangan orang lain. Pakailah kami, supaya kami lebih murah hati berbagi kepada orang lain. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Izinkan saya membacakan ayat yang menjadi dasar dari perintah ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang terkasih, sakramen perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini sedang bergumul dengan dosa dan ingin bertobat, maka ini adalah undangan bagi kita semua untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah dibuktikan melalui karya salib. Tetapi bagi Bapak Ibu dan kita semua yang mengeraskan hati, ditegur oleh firman Tuhan, tetapi masih menikmati dosa dan tidak mau bertobat, maka ambillah waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan supaya nanti suatu saat boleh bersama-sama dengan setiap kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang indah bagi kami untuk mengenang kebaikan Tuhan. Karya salib membuktikan kasih Tuhan yang luar biasa. Kekayaan anugerah Tuhan menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Kiranya ini membawa sukacita bagi kami untuk menikmati sakramen ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan sarana sakramen kita. Kita akan pujikan Nothing But The Blood of Jesus. What can wash away my sin?
nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri. Marilah kita mengambil roti di tangan kita dan mengingat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Sebelum Yesus ditangkap pada perjamuan akhir, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkan, dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita, dan ucapan syukur, makan roti ini sebagai simbol tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari dengan iman, sukacita, dan ucapan syukur, minum anggur ini sebagai simbol darah Kristus yang menyucikan kita. Saya memberikan kesempatan kepada setiap kita semua berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami mengenang kebaikan kasih Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa melalui anugerah keselamatan dari Engkau, Engkau membalikkan kehidupan kami. Ketika kami dulu di dalam dosa, maka kami di dalam kekudusan. Dulu kami adalah orang-orang yang mati secara rohani, tetapi melalui Kristus kami boleh hidup secara rohani. Dulu kami ditawan oleh dosa, tetapi karena anugerah dan kuat kuasa Roh Kudus dalam hati kami boleh dimerdekakan. Ya Tuhan, kiranya dengan penuh sukacita kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kami boleh hidup untuk memuliakan nama-Mu, boleh menghormati segala yang Kristus lakukan bagi kami dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan atas kami. Terima kasih untuk keselamatan ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara semua
saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah dan bersekutu hari ini. Sungguh Tuhan, kami dikuatkan oleh Yesus yang penuh kasih. Kami juga bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap hati yang memberi dengan tulus, dan juga berkati setiap persembahan yang sudah diberikan agar dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau bersatu hati bersepakat untuk pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama, Tuhan kami terus berdoa untuk kondisi di berbagai tempat saat ini yang masih dan sedang dilanda COVID-19. Secara khusus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat masyarakat Tuhan, buat pasien COVID, baik yang di rumah sakit, di rumah, dan juga mereka yang belum mendapatkan penanganan Tuhan. Kami berdoa buat dokter, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan yang ada. Kiranya Tuhan, semuanya boleh baik Tuhan. Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Juga apa yang diperlukan kiranya Tuhan boleh cukupkan melalui pemerintah kami dan juga melalui apa yang disediakan Tuhan. Obat-obatan maupun fasilitas yang lainnya Tuhan. Kami senantiasa berdoa buat bangsa kami, kiranya Yesus yang penuh kasih memberikan ketenangan di dalam ketakutan dan pengharapan di tengah keputusasaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi jemaat yang kami kasihi di gereja REK, dimanapun mereka berada dan apapun yang dikerjakan Tuhan. Kiranya umat-Mu terus percaya dan berharap kepadamu. Kiranya anugerah-Mu yang memberikan kedamaian dan menepis kekhawatiran yang ada. Tuhan juga berikan kekuatan bagi umat-Mu yang usaha pekerjaannya terdampak oleh situasi COVID-19. Kiranya hikmat dari Tuhan boleh ada bagi umat-Mu agar bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seru doa kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli pada care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam dan bergabung dalam komunitas tertentu di REK, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami mengucapkan selamat kepada Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin bertumbuh di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Mari bergabung dalam discipleship groups di setiap gereja lokal. Mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo join dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini ya. Puji Tuhan, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden sudah hampir selesai. Mari terus doakan dan dukung apa yang sudah kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara dapat mentransfer dukungan dana Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari kita bersama-sama terus mendukung proyek misi di Papua ini dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa.
Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay healthy, stay safe, God bless you, and happy Sunday. See you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita agungkan Allah Tritunggal. Puji dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji dia Raja segala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati oleh firman-Nya, marilah kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.